Kesedihan kini sedang dirasakan oleh aktris Jessica Iskandar usai dirinya menjadi korban kasus penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya. Mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Jessica, kini sang ayah Hardy Iskandar mendadak jatuh sakit. Beban yang dialami Jessica pun bertambah berat lantaran dirinya belum lama ini mendapatkan somasi. Sebelumnya, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe mengaku telah menjadi korban kasus penipuan oleh rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto alias Steven. Dalam hal kerjasama rental mobil, ada 11 mobil yang diserahkan Jessica ke Steven untuk diputar menjadi kegiatan bisnis yang menghasilkan uang. Lantas, langkah apa yang selanjutnya akan ditempuh Jessica usai dirinya mendapatkan somasi? Ya kalaupun somasi ya udah somasi aja gitu. Aku juga nggak ngerti somasi aku tuh di mananya gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau somasi terlapor bisa datang ke Indonesia kan untuk mensomasi gitu. Jadi mudah-mudahan terlapor bisa datang juga sekalian bisa menghadap polisi untuk memberikan keterangan untuk di BAP gitu juga supaya kan jangan ngumpet terus di Singapura gitu. Soalnya aku juga capek bolak-balik terus. Aku juga kan punya anak, punya bayi gitu. Anak aku sekarang juga jadi gimana ya, kasihan gitu ngelihat akunya stres, ngelihat akunya kosong gitu. Jadi aku juga nggak mau ada terus kayak gini, aku pengen cepat selesai gitu. Ya kan kalau disomasi terlapor harus datang ke Indonesia, ya itu yang aku tunggu-tunggu supaya terlapor bisa datang ke Indonesia gitu. Coba tanya sama kuasa hukumnya kapan terlapor bisa dipanggil ke Indonesia, kenapa disembunyikan terus? Pada kesempatan itu kita sudah melayangkan somasi pada hari Sabtu pagi, diterima langsung oleh ibundanya Vincent, di rumahnya Vincent. Dan somasi kita itu berlaku 3 kali 24 jam. Makanya aku berharap ketika terlapor mensomasi aku, dia bisa datang ke Indonesia sekalian untuk di BAP gitu. Kan soalnya sekarang dia nggak mau pulang-pulang. Dan tidak tutup kemungkinan saya juga akan mendaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Jessica Iskandar, karena telah membuat klien kami kerugian baik materi dan inmateri. Kemungkinannya untuk inmateri kami akan gugat ratusan juta. Sedih banget aku keder, aku tuh teman-teman aku tuh selalu bilang, aduh lu tuh kasihan banget, tatapan lu tuh udah kosong, udah gini, mudah-mudahan cepat selesai deh masalahnya. Terus aku bilang iya, aku tuh demamnya aku udah lewatin, stres susu aku sampai nggak keluar tuh aku udah lewatin gitu. Ini kan udah mau 3 bulan gitu. Jadi sekarang tuh udah lebih ke belajar untuk ikhlas dengan menjalani musibah ini, menerima musibah ini. Tapi aku tuh tetap ingin memperjuangkan keadilan gitu, supaya kayak gini tuh jangan dibiarin gitu aja gitu. Harus ditindak, harus diberikan efek jerah supaya orang-orang lain tuh nggak gampang untuk nipu orang lain lagi gitu. Jangan sampai nipu gampang banget terus kabur udah gitu dibiarin gitu aja. Harus kita berusaha gitu, meskipun aku tahu capek banget bolak-balik Jakarta Bali, aku tahu aku capek banget keluarin waktu segala macem. Jadi ya gimana ya, berusaha aja lah supaya memperjuangkan keadilan gitu. Kalau udah ikhlas aku dengan masalah ini, musibah ini aku ikhlas. Awalnya aku nggak terima gitu, tapi kalau aku nggak terima aku jadi sakit, kasihan anak-anak aku gitu. Jadi udahlah, musibah ini ya udah aku terjadi di hidup aku, ya udah aku belajar banyak untuk nggak mudah percaya, untuk lebih hati-hati, untuk intinya nggak mudah percaya sih. Soalnya kalau untuk kontrak semuanya ada, untuk kontrak, bukti transfer semuanya tuh aku jelas kasihnya. Tapi yang aku dapat bukti transfer profitnya itu uangnya nggak masuk. Terus mobil-mobil aku yang aku taruh di rental miliknya dia juga sekarang udah nggak tahu ada di mana, dijual-jual kemana aku nggak tahu. Sekarang lagi menunggu, aku tuh nungguin terus kabarnya. Ini kan sekarang saksi-saksi udah dipanggil, terus bukti-bukti juga udah jelas, udah lengkap gitu. Jadi tinggal nunggu polisi untuk buat surat panggilan ke terlapor gitu. Tapi emang mungkin ada prosesnya kali ya, tapi ya aku berharap bisa secepatnya lah terlapor dipanggil. Katanya sih kalau udah panggilan ketiga kan jadi DPO.
Kalau dengan kayak gitu mungkin bisa di red notice ya katanya. Tuh. Jadi ya ini aja aku lagi nungguin panggilan pertama gitu ya, mudah-mudahan kepolisian kita bisa bergerak cepat untuk memanggil terlapor gitu. Ternyata orang tuanya itu bukan orang tua aslinya, jadi ternyata tuh orang tua yang menganggapnya anak gitu. Jadi orang tuanya di mana kita nggak tahu, pacarnya juga udah nggak tahu ada di mana sekarang. Jadi udah nggak tahu deh, udah pada di mana. Tapi kan balik lagi aku dari awal aku selalu deal kerjasamanya tuh kontraknya bersama terlapor ini. Jadi aku cuma fokus ya udah sama terlapor. Aku nggak tahu deh mau dia gimana sama partnernya atau sama keluarganya atau sama pacarnya. Aku nggak tahu, ya itu kan nanti urusan polisi untuk menindaklanjuti kemana-mananya gitu. Kalau aku fokusnya ya udah, karena aku selama ini kontraknya sama terlapor, ya udah aku fokus sama terlapor. Sudah, tapi kan maksudnya aku gimana ya? Aku juga serahin itu ke kuasa hukum aja deh. Aku juga nggak mau terlalu gimana ya gitu. Aku cuma berharap ya udah kalau terlapor bisa hadir ke sini, ya udah itu lebih bagus. Sementara Vincent berhak meluapkan kemarahannya pada Steven yang menurutnya telah memutarbalikan cerita. Vincent mengungkapkan jika dari awal dirinya tidak meminta permasalahan yang sedang dihadapinya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Meski ia sendiri tetap menerima itikat baik jika Steven berinisiatif menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, mengingat dirinya saat ini menjadi korban. Namun yang lebih memilukan lagi, baik Vincent maupun Jessica sama-sama tidak mengetahui keberadaan unit mobilnya. Maka, seperti inilah kekecewaan Vincent Verhaak terhadap Steven. Cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon. Saya memang telepon si Steven ini. Tapi saya hanya nanya, "Hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan," yang seperti di awal ya guys. Ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan? Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, "Kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana? Coba ceritakan, saya mau tahu." Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys. Saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu. Dibilangnya saya yang minta damai. Salah, saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini. Kan gitu. Yang akan berbicara suatu saat itu kan kita kan yang cari kan fakta. Biar saja dia mau ngomong A, B, C, D apa segala, balik lagi. Kita di sini kan ada materi, kita kan ada fakta, kita kan ada bukti. Kalau memang tidak berasa bersalah, baliklah ke Indonesia. Kita gelarkan bukti kita semua, kan begitu. Jadi mau balik lagi, apakah itu saya tersinggung atau apa segala? Enggak, menurut saya itu lucu. Berita itu diputer-puter apa segala. Buktinya ini semua bukti kita di sini loh, ada di sini. Iya, trauma dan kapok. Ini momen-momen dimana sebenarnya saya harusnya seneng ya, karena kan saya masih baru lahiran, punya bayi gitu. Tapi dihajar dengan musibah ini bikin saya masih sampai semalam aja saya masih nangis terus gitu. Jadi bener-bener kayak saya bikin trauma dan kapok banget gitu. Sebabnya apa sampai dia bisa melakukan itu gitu loh. Sampai istri saya buat salah apa sampai dia begini. Sesudah pokoknya setelah ini terjadi, kita nggak tahu mobilnya berada di mana dan di tangan siapa. Sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STPL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi, kan begitu. Bukti-bukti yang cukup, kan begitu. Untuk diduga, kan begitu, bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2P perkembangan hasil perkaranya bagaimana.